Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Cahyati Nur Amin dari kelas M20E, ingin membahas tentang peramalan dengan teknik dekomposisi. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data time series atau data deret berkala. Pemecahan ini yang menjadi dasar dari teknik dekomposisi, yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar terjadi peningkatan ketepatan peramalan. Selain itu, pemisahan ini juga membuat analisis peramalan dalam memahami perilaku data time series lebih baik. Perubahan atau pola pergerakan data memiliki pola yang bermacam-macam dan kompleks. Terkadang polanya menurun, menaik, berfluktuasi, atau memiliki pola yang tidak teratur. Jika kita berusaha memahami data dengan cara melakukan peramalan dengan memodelkannya sekaligus, maka akan sangat sulit sehingga perlu diadakan pemecahan data ke dalam 4 komposisi, yaitu yang pertama tren, yang kedua variasi musim, yang ketiga variasi siklis, dan yang terakhir variasi random, yang kesemuanya disebut komponen data berkala atau time series. Teknik dekomposisi ini dilandasi asumsi bahwa data berkala merupakan gabungan dari 4 komponen yang dapat ditulis dari persamaan berikut. YX sama dengan pola data plus error. Yang kedua, YX sama dengan tren, siklus, musim plus error. Yang ketiga, YX sama dengan TX, CX, SX tambah 1X, di mana YX sama dengan data deret berkala periode X. TX sama dengan tren periode X. CX sama dengan fluktuasi siklus periode X. SX sama dengan fluktuasi musim periode X. 1X sama dengan variasi residua atau error periode X. Tren atau dapat disebut juga tren sekuler adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Tren dengan metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan-perhitungan dengan formulasi tertentu. Tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan membagi data menjadi 2 bagian. Metode ini lebih baik dari metode-metode tangan bebas karena sudah memulai melakukan perhitungan dengan formula tertentu sehingga unsur subjektivitas menjadi berkurang. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan metode setengah rata-rata sebagai berikut. Yang pertama, membagi data yang ada dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama. Yang kedua, menentukan tahun dasar yang ada pada tengah-tengah kelompok. Dan yang ketiga, pada masing-masing kelompok ditentukan nilai X, semi total dan semi average. Dan yang terakhir, jumlah nilai X pada kelompok 1 harus 0. Tren dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan garis lurus. Garis yang paling sesuai untuk menggambarkan data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum. Persamaan yang digunakan. Berikut penjabaran perubahan bentuk persamaan tren sebagai berikut. Yang pertama, messenger origin atau tahun dasar. Yang kedua, tren rata-rata. Yang ketiga, tren bulanan, triwulan, kuartal, dan semester. Variasi musim. Variasi musim merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam suatu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal fluktuasi, naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks.
Adapun langkah untuk menghitung variasi siklis dengan cara yang pertama mengetahui data asli, yang kedua mengetahui nilai tren, yang ketiga menghitung indeks musim, yang keempat menghitung nilai normal yaitu TCI, yang kelima menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren yaitu CI sama dengan TCI per T. Yang keenam menghitung indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata pergerakan pada data CI. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang variasi random. Variasi random adalah variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah untuk menghitung variasi random yaitu melanjutkan yang kedua menentukan jumlah tertimbang nilai siklus atau C, yang ketiga menghitungkan nilai variasi random atau I. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.